Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Pustaka Guru dan kali ini kita akan sharing kepada teman-teman tentang FR dan pembahasannya SKB PGSD per 4 September. Jadi ini FR tanggal 4 September 2020 ya, atau hari keempat tes SKB. Nah, intinya saya ingin sharing dan berbagi, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mencari referensi untuk belajar. Nah, kali ini kita sharing hanya sekedar belajar bersama tentang FR dan pembahasannya. Serta nanti teman-teman bisa unduh materi ini, materi di video ini saya buat dalam bentuk PDF sehingga mudah untuk diunduh. Nah, yang pertama FR yang pertama ini tentang yang pertama adalah komponen silabus ya. Komponen silabus ini kita bahas yang pertama dulu, komponen silabus. Nah, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen silabus itu terdiri dari yang pertama identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kemudian yang C adalah kompetensi inti atau KI, kemudian D kompetensi dasar atau KD, kemudian E tema, F materi pokok, G pembelajaran atau H penilaian, I alokasi waktu, dan C sumber belajar. Nah, ini adalah komponen yang ada dalam silabus. Nah, teman-teman biasanya soalnya itu disediakan urutan seperti ini, kemudian ada salah satu dari 10 ini yang salah. Misalnya indikator. Indikator kan di dalam silabus itu tidak ada, atau metode pembelajaran itu tidak ada. Nah, dari itu mungkin yang ada indikatornya itu jelas salah pilihannya. Nah, pilihan yang benar adalah yang komplit seperti ini ya. Jadi misalnya A, ini identitas mapel, identitas sekolah, KI, KD, tema, dan lain sebagainya. Ini yang jawaban yang benar. Atau mungkin model soalnya juga bisa seperti langsung ke tidak disediakan ini, tapi manakah komponen silabus yang paling tepat? Nah, misalkan disediakan pilihan seperti ini. Ada A, B, C, D lah. Yang pilihan yang paling tepat adalah yang urutannya seperti ini. Urut dan komplit seperti ini. Biasanya pilihan yang lain yang salah itu ada pilihan yang tidak lengkap. Misalnya temanya tidak ada atau penilaiannya saja tidak ada. Nah, itu berarti yang salah. Nah, ini adalah FR komponen tentang silabus. Sedikit punya gambarannya buat teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang FR yang kedua, nomor 2. Oke, ini ya nomor 2 tentang sikap guru terhadap pembelajaran di kelas. Ditampilkan data seperti ada 12 anak menjawab salah, 8 menjawab benar. Maka cocoknya mengadakan pengayaan buat 8 orang atau remedi 12 anak, atau malah pembelajaran ulang seluruhnya. Nah, ini pembahasannya. Bentuk-bentuk remedi ini ada 4 ya. Yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jika jumlah peserta yang mengikuti remedial itu lebih dari 50. Nih. Kemudian yang B, pemberian bimbingan secara khusus. Bimbingan khusus, jadi secara khusus atau mandiri, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah pesertanya maksimal 20% atau ya maksimal 20%, misalnya 10% juga masuk yang B. Kemudian C, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah tugas kelompok jika jumlah pesertanya yang remedi itu antara 20 sampai 50. Jadi kurang dari lebih dari 20 tapi kurang 50, atau antara, jadi 20 sampai 50%. Atau D, pemanfaat tutor teman sebaya. Nah, kali ini yang kita bahas di sini adalah sesuai dengan FR-nya, bahwa ada 12 anak. Ini contoh soalnya. Jika ada 12 anak menjawab salah dan 8 anak menjawab benar. Saya buat sesuai FR-nya. Dalam ulangan harian, maka tindak lanjutnya adalah titik-titik. Kita tahu jumlah siswanya kan berarti 12 ditambah 8 kan 20. Nah, jika ada yang menjawab salah, berarti kan remedi. Salahnya adalah 12 anak.
Maka 12 anak itu kalau dibandingkan dengan 20 anak adalah 50% lebih ya. Jadi lebih dari 50% kalau 12 anak itu. Nah, kalau 12 anak lebih dari 50%, maka kita ikut yang A ini. Kan lebih dari 50%, maka kita pemberian pembelajaran ulang. Nah, jawaban yang benar adalah pembelajaran ulang seluruh materi. Ini ya, pembelajaran ulang seluruh materi. Sesuai dengan FR yang ini pembelajaran ulang seluruh materi. Kalau saya menjawabnya seperti itu. Oke, ini yang FR yang kedua. Kita lanjutkan untuk yang FR yang ketiga. Ini tentang tujuan pembuatan kisi-kisi itu apa? Atau instrumen pembelajaran. Kisi-kisi instrumen pembelajaran tujuannya. Nah, tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Ini ya. Tujuan kisi-kisi adalah petunjuk dalam menulis soal. Nah, selain itu ada fungsinya ini. Fungsi penyusunan kisi-kisi itu yang pertama adalah sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan soal. Kemudian yang kedua adalah penulis soal akan menghasilkan soal yang sesuai dengan tujuan tes. Ini fungsinya. Kemudian penulis soal yang berbeda, misalnya yang menulis soal itu berbeda, akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama karena ada kisi-kisinya itu ya. Jadi dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materinya. Jadi ini fungsi dan tujuan dibuatnya kisi-kisi instrumen pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nih, fungsi yang 4 dulu. Kalau 4 ini tidak kita bahas karena kita belum tahu apa ini maksudnya ya. Diperlihatkan data anak OSN. Anak OSN ini kalau naik kelas alasannya kenapa, kalau tidak alasannya kenapa. Ini kurang OSN itu apa kita tidak tahu, atau Olimpiade Sains Nasional atau gimana ini. Dan datanya seperti apa. Yang tentu kalau naik jelas di atas KKM ya. Naik berarti naik kelas. Dan minimal juga ada 2, misalkan tidak ada yang kurang dari KM, maksimal itu 2. Jadi 1 atau 2 mapel yang kurang dari KM masih bisa naik. Kita yang bahas yang ke nomor 5 ini, tentang fungsi rangkuman materi. Nah, manfaat rangkuman dulu. Ini 1, isi teks akan mudah diingat. Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Kemudian membantu keperluan sifatnya praktis, misalnya untuk informasi secara cepat. Kemudian yang D, menggambarkan garis besar isi bacaan. Ini adalah manfaat rangkuman. Nah, fungsinya adalah ya tentu memudahkan pembaca mengetahui isinya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat jawabannya, misalkan tidak ada yang ini, maka ya kita gunakan yang manfaatnya ini. Ya, ini adalah fungsi atau manfaat juga untuk bagaimana rangkuman materi itu, fungsinya itu ini. Nah, kita lanjutkan untuk yang ke-6, FR-nya yang ke-6 tentang makna dari masing-masing prinsip. Nih ya, yang ke-6 adalah makna atau masing-masing prinsip pembelajaran. Nah, kita tahu prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 7. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kemudian keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung dan pengalaman, atau 4, kemudian pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang ketujuh adalah perbedaan individu. Ini prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, contoh soalnya seperti ini. Mungkin ya, dalam pembelajaran diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembelajaran menganut prinsip titik-titik. Nah, ini ya makna dari masing-masing prinsip. Jadi kita harus tahu maknanya ini, atau intinya adalah maksud dari prinsip 7 ini apa sih masing-masingnya. Nah, kalau dilihat dari soalnya seperti ini, dalam pembelajaran diarahkan peserta didik merasa dirinya penting dan berharga di dalam kelas sehingga bisa menikmati jalannya pembelajaran. Maka jawaban yang tepat ini adalah menganut prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Karena apa? Karena dirinya penting dan berharga serta menikmati jalannya pembelajaran. Jadi keterlibatan langsung dalam pembelajaran itu. Nih. Nah, sebenarnya ini ada penjelasannya masing-masing prinsip itu. Nanti akan kita lampirkan apa sih perhatian dan motivasi. Tetapi teman-teman juga sebenarnya kalau kita melihat
prinsip-prinsip ini kita bisa mudah untuk mencoba menjawabnya, karena tidak terlalu sulit ya. Pengulangan, tantangan ini biasanya seperti apa? Balikan, penguatan itu biasanya tentang nilai, mendapat nilai yang baik, itu termasuk prinsip pembelajaran. Nah, kita lanjutkan untuk FR yang ketujuh tentang langkah-langkah menyusun asesmen atau penilaian. Disediakan nomor, terus kita pilih mana yang benar. Oke, ini ya. Langkah-langkah penyusunan asesmen sebagai berikut. 1. Penentuan tujuan. Kemudian yang 2 adalah penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga adalah penulisan soal. Baru yang keempat telaah. Dan yang kelima adalah revisi. Ditelaah dulu baru direvisi dan dicetak gitu ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Disediakan langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian kita biasanya ada satu yang disediakan itu ini salah ya, yang 6 ini yang bukan langkahnya. Maka kita soalnya seperti ini. Langkah-langkah yang benar menyusunan asesmen adalah A, B, C, D. Jadi kalau kita sudah paham yang 5 ini, maka yang satu ini pasti salah, bukan termasuk langkah-langkah penyusunan asesmen. Berarti yang ada nomor 6-nya salah. Ini salah. Berarti yang langkah yang benar adalah yang C, karena tidak ada angka 6-nya atau urut 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ya angka 6 ini biasanya ada di tengah sini, tidak harus di akhir ya. Ini karena seperti itu soalnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang ke-8, fungsi apersepsi. Oh iya, sebelumnya ini untuk langkah-langkah penyusunan asesmen ada beberapa pandangan. Jadi tidak harus seperti ini, mungkin ada yang seperti ini. Ini hanya untuk referensi saja ketika nanti teman-teman menemukan langkah-langkah asesmen sebagai berikut ini ya. Kadang tetapi masih sama. Yang satu menentukan tujuan sama, penyusunan kisi-kisi, yang ini juga penyusunan kisi-kisi. Kemudian 3 penulisan soal sama penyusun soal. Kemudian yang keempat telaah, di sini analisis, uji coba dan analisis kuantitatif. Hampir sama sebenarnya. Ini masuk ke telaah dan revisi. Oke. Tapi nanti teman-teman bisa ya untuk referensi saja, kadang setiap materi itu beda pandangan. Ada yang ini, ada yang seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal gunakan di soal itu seperti apa. Kita lanjutkan untuk yang ke-8 tadi ya, untuk fungsi apersepsi. Nih, FR yang ke-8 tentang fungsi apersepsi bagi siswa. Nah, fungsi apersepsi yang secara umum ini adalah menarik fokus siswa sehingga akan memuluskan proses pembelajaran sampai dengan penutup, dan materi ajar dapat tersampai kepada siswa dengan baik dan guru akan merasa keberhasilan kelas di akhir pembelajaran. Ini fungsi apersepsi. Nah, tujuannya apersepsi itu apa? Adalah mencoba menarik mereka ke dunia yang kita ciptakan. Mereka itu siswa. Kemudian mencoba menyatukan dua dunia, antara dunia anak dan dunia yang kita harapkan maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan atmosfer suasana yang kondusif. Itu tujuan adanya apersepsi itu. Nah, kalau untuk bagi siswa ya tentu menarik siswa mempelajari materi yang baru gitu ya. Nanti bisa diolah-olah lah seperti itu bahasanya. Intinya apersepsi itu ya menarik perhatian siswa untuk mempelajari materi yang baru gitu. Nah, kita lanjutkan untuk yang ke ini penilaian, FR yang ke-9 tentang penilaian. Di sini sebutkan pahami semua bentuk penilaian. Di sini ada portofolio, ada produk dan lain-lain. Nah, ditampilkan kasus dan itu termasuk penilaian apa? Kalau portofolio dan produk itu kalau menurut saya adalah di sini masuk ke dalam penilaian keterampilan. Nah, keterampilan di sini maksudnya nanti ini termasuk portofolio atau produk atau praktik atau project ini ya. Nanti pilihannya seperti itu. Oke, kalau praktik ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses dalam prosesnya ini. Kemudian produk itu pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk, teknologi dan seni. Kemudian project itu mengukur
kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui menyelesaikan sesuatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Sedangkan portofolio sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4. Ini biasanya kumpulan dari karya-karya siswa atau sampel. Untuk mendeskripsikan bagaimana capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester, portofolio itu kumpulan. Nah, ini contohnya. Indikator, dengan menyimak cara membuat boneka kulit jagung yang diperagakan oleh guru, siswa dapat membuat sebuah hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Bentuk penilaian cocok adalah, nah kalau indikator seperti ini, maka bentuk penilaian cocok adalah tentu kalau membuat sebuah hiasan berupa pensil, boneka hias, boneka kulit, ini kan masuk ke dalam produk seni, maka ini termasuk penilaian produk ya teman-teman. Nah, penilaian produk, nah seperti ini soalnya, seperti ini. Nah, kemudian yang ke-10 ini apa? Ini tentang ada KD tentang pemahaman suatu teks. Nah, ini penilaiannya yang tepat apa? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya karena masih banyak FR yang ada. Tetapi secara garis besar untuk setiap FR di tiap harinya itu hampir sama. Jadi untuk SKB PGSD ini tidak banyak model soal-soalnya atau tidak banyak paket soalnya. Beda dengan di tes SKD. Taruh SKB paling beberapa paket. Sehingga ketika muncul FR, kalau saya amati adalah hampir sama. 80% FR yang keluar itu sama. Tentang komponen silabus, RPP, Prota, Promes, ada penilaian, ya, penilaian pembelajaran, remedi, pengayaan, dan sebagainya itu hampir sama. Jadi untuk SKP itu tidak jauh beda dengan FR yang ada, yang telah muncul. Jadi sebagian besar sama ini FR-nya, tidak ada yang berbeda. Nah, demikian teman-teman pembahasan untuk FR SKP PGSD yang tanggal 4-nya ya. Intinya lebih banyak untuk materi pedagogiknya kalau menurut saya. Bukan berarti lebih pedagogik itu lebih banyak dari profesional, tidak. Minimal sama. Kalau kemarin yang kita bahas itu ada FR yang menyebutkan bahwa SKP untuk pedagogiknya itu nomor 1 sampai 50. Artinya itu 50% pedagogik dan 50% bidang profesionalnya. Nah, demikian teman-teman untuk materi pembahasannya. Untuk lebih menariknya kita saksikan untuk video-video selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa membuat untuk video tentang FR yang selanjutnya atau materi yang belum kita bahas di FR-nya. Terima kasih atas menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.